Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Syahna Sopian dengan NPM 10121057 dari kelas manajemen C4 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Marifatullah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Materi yang pertama yaitu Ahamiyatu Marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Marifah berasal dari kata arafa yarifu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah tentu saja penting. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, ada al-maudhu, pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah yang sangat agung. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb arti aslinya yang punya, pemilik, dan amin artinya semesta alam. Adapun di dalam surat Qiyas Al-Jidsiyah 4536 yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Yang kedua, ada pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatu dalil, yaitu dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil tersebut yaitu, yang ke-1 ada dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. 2. Dalil akli, akal atau logika. Ketiga, ada dalil fitrah atau naluri atau sunnatullah. Yang ketiga ada marifatullah, yaitu mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan at-simar, yaitu buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yaitu ada raf'ul imani wa taqwa, meningkatkan iman dan takwa, yakni 1. Ada at-tumaninah, ketenangan. 2. Al-amnu, rasa aman. 3. Al-huriyah. 4. Al-barakat, keberkahan. 5 atau yang terakhir itu al-hayatut tahiyah, kehidupan yang baik. Materi yang kedua yaitu at-tarik ila marifatullah, cara menuju marifatullah. Memiliki pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan perwujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluknya. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah ada di dalam banyak ayat Al-Quran, agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Yang pertama ada ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada marifatullah. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat tanda yang wujud di sekelilinginya yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini ada di dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam. Yang kedua ada metode Islam di dalam surat Al-An'am 115 yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Metode Islam dengan nakli dan akal, yaitu gabungan antara kemampuan akal dan paduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat terhadap Allah. Menjadi satu kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Lalu ada menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara beruntunan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah. Yang ketiga ada metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari serata dunia, tapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya, melainkan kepada dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. Materi selanjutnya yaitu Al-Manawi min Marifatullah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada maradhus syahwat. Syahwat artinya selera atau nafsu, keinginan atau kecintaan. Sedangkan fitrah, syahwat, penyakit, mengikuti syahwat adalah mengikuti apa yang disenangi oleh hati atau hawa nafsu yang keluar dari batasan syariat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat yaitu 1. Al-fisku, kefasikan. 2. Al-kibru, kesombongan. 3. Az-zulmu, kezaliman. 4. Al-kizbu, kedustaan. Dan yang terakhir atau kelima yaitu kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat.
Yang kedua yaitu maradhu syubhat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusak ilmu dan keyakinannya. Sifat yang berasal dari penyakit syubhat yaitu 1. Al-jahlu, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. 2. Al-irtiyah, keraguan-raguan disebabkan oleh sedikitnya ilmu dan marifah pemahaman. Ketiga ada al-infihar, penyimpangan di mana manusia tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah. 4 ada al-ghafiyah, kelalaian. Dikatakan bahwa di poin pertama manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat Allah Ta'ala. Materi yang keempat yaitu marifatullah al-adillah al-wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, mengenal Allah erat hubungannya dengan fitrah insan yang suci dan selaras dengan akhlak yang lurus. Bukti dari eksistensi Allah yaitu 1. Ada dalil fitrah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, dari fitrah yang mendasari eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari dalil-dalil lainnya sepanjang fitrah tersebut tidak diselewengkan oleh setan. Yang kedua ada dalil indra. Dalil dari Syahari yang menunjukkan eksistensi pencipta bahwa seluruh aturan hidup yang dia tetapkan menunjukkan adanya Allah. Yang ketiga ada dalil akli yaitu akal. Yang keempat ada dalil nakli. Yang kelima ada dalil sejarah. Dari yang terakhir atau kelima yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan adalah inti dari akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesahkan Allah dari segi 4 macam tauhid, yaitu 1. Ada tauhid rububiyah, bermakna beriktikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat esa, pencipta, pemelihara, dan Tuhan seluruh alam. Yang kedua ada tauhid mulkiyah, adalah milik mutlak Allah yang perlu kita esakan, bermakna sebagai penolong. Yang ketiga ada tauhid uluhiyah, bermakna menjadikan Allah saja sebagai sembahan yang senantiasa dipatuhi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tauhid asma wa sifat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.